Halo, selamat datang di channel saya Dot Pande dengan saya Dei Pande. Halo sahabat sehat semua, kali ini saya akan membahas tentang cara mudah mencegah kehamilan lewat waktu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu ya, pencet tanda merah di bawah supaya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tips-tips sehat untuk sahabat sehat semua. Agar komplikasi-komplikasi itu tidak terjadi, makanya saya akan membahas mengenai caranya untuk mencegah kehamilan lewat waktu. Karena mudah sekali sahabat sehat bisa melakukannya di rumah semua. Jadi tips yang pertama, rutin kontrol hamil. Ini tujuannya ada dua, harus tahu dengan sangat jelas kapan tafsiran persalinannya. Jangan sampai ini belum hamil lewat waktu, terus kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya sahabat sehat lakukan. Jadi kontrol kehamilan itu minimal 4 kali dalam kehamilan. Sebelum kehamilan 12 minggu itu 1 kali, antara 13 sampai 28 minggu itu 1 kali, dan di atas 28 minggu 2 kali. Jika sahabat sehat ingat hari pertama hari terakhir sahabat sehat dengan sangat jelas, maka akan mudah menentukan tafsiran persalinannya. Tapi kalau misalnya tidak ingat, maka sebaiknya sahabat sehat pergi ke dokter kandungan untuk melakukan tindakan USG agar bisa menentukan kapan tafsirannya. Yang paling akurat ya di bawah 20 minggu. Sebelum 5 bulan sebaiknya sahabat sehat sudah melakukan pemeriksaan USG. Lebih awal itu lebih baik, lebih akurat. Kalau lebih lambat ya lebih kurang keakuratannya. Oke. Di atas 7 bulan, kenapa harus melakukan pemeriksaan USG? Karena apa? Jadi harus dipastikan jangan sampai ada kontraindikasi untuk melahirkan normal. Jadi misalnya ternyata kehamilannya itu ari-arinya di bawah atau posisinya melintang misalnya kan. Jadi Anda tidak perlu melakukan tips yang saya kasih ini karena ya memang tidak bisa lahir normal gitu ya. Jadi pastikan dulu harus Anda boleh melahirkan normal baru bisa melakukan tips yang saya bagikan. Yang kedua, stimulasi payudara dan puting susu. Ini memang untuk ibu hamil, jadi saya yakin yang nonton ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Stimulasi puting susu itu Anda melakukan, ya boleh agak disaking gitu, ditarik atau tarik-tarik atau diputar, kayak putar radio. Jika puting susu terstimulasi akan menyebabkan pelepasan dari oksitosin. Hormon itu bertujuan untuk menyebabkan kontraksi rahim. Stimulasi ini dilakukan pada umur kehamilan 39 minggu ke atas. Jadi 1 minggu lebih awal dari tafsiran persalinan Anda. Ingat, 1 minggu lebih awal. Jangan terlalu dini melakukan stimulasi puting susu. Stimulasi ini cukup dilakukan 3 jam tiap hari. Jadi tidak usah sepanjang hari melakukan itu. Jadi cukup sampai muncul kontraksi. Jika tidak muncul ya nggak usah dilanjutkan, cukup maksimal 3 jam aja. Dan jangan dipaksakan. Kalau misalnya sudah muncul kontraksi, sudah sakit, cukup Anda berhenti. Nggak boleh memaksakan sampai kontraksi yang kencang gitu ya. Jadi memang biarkan ketika muncul kontraksi, biarkan dia muncul dengan sendirinya kontraksi selanjutnya. Oke. Yang ketiga, berhubungan suami istri tanpa pengaman. Ingat, tanpa pengaman. Hal ini sebenarnya belum banyak penelitiannya, tapi secara teori itu bisa dijelaskan. Jadi ketika Anda berhubungan suami istri bisa menyebabkan terjadinya kontraksi rahim itu dengan 2 mekanisme. Secara tidak langsung karena sang ibu hamil ini mengalami orgasme, maka kan terjadi pelepasan hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang lepas itu bisa menyebabkan terjadinya kontraksi otot rahim seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, secara langsung bisa karena sperma si suami. Jadi sperma yang dipancarkan oleh suami itu mengandung prostaglandin pada semennya. Prostaglandin ini berfungsi untuk menyebabkan pelunakan mulut rahim, jadi lebih lunak, dan juga menyebabkan kontraksi rahim. Dia bisa mencetuskan kontraksi. Jadi lakukanlah hubungan suami istri ini ketika sudah mendekati tafsiran persalinannya, gitu, biar tidak terjadi kehamilan lewat waktu. Bisa dilakukan setiap hari, tetapi tidak boleh terlalu kasar, karena justru kalau terlalu kasar bisa mencetuskan komplikasi seperti pecah ketuban. Gitu. Jadi harus dilakukan dengan cukup gentle ya. Sebenarnya sih yang kita perlukan adalah yang penting ibu spermanya masuk ke dalam misfi sang ibu. Yang keempat, olahraga.
Jadi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang ringan dan tidak cukup melelahkan, ya, seperti jalan kaki atau olahraga senam. Jadi senam hamil, bawa instruktur yang kompeten. Jadi ada instrukturnya, jangan sembarangan melakukan senam hamil. Jadi senam atau jalan sehat ini melancarkan proses persalinan nantinya. Kemudian sebenarnya ada tips yang lain seperti metode akupuntur, tapi metode ini hanya baru dilakukan di negara-negara Asia seperti Cina. Terus stripping membran. Jadi stripping membran itu adalah kita melepaskan membran selaput ketuban dengan mulut rahim. Tapi itu hanya boleh dilakukan oleh dokter yang berkompeten. Jadi yang bisa dilakukan adalah cuma yang tadi saya sebutkan, dan yang tidak boleh dilakukan yang tadi itu jangan dilakukan. Jadi itulah tips-tips yang bisa sahabat sehat lakukan di rumah, bagaimana caranya mencegah kehamilan lewat waktu yang dengan sangat mudah. Jika Anda suka, silakan like video ini. Jika Anda merasa video ini berguna, silakan Anda bagikan ke keluarga Anda atau teman-teman Anda. Dan jika Anda ingin mendapatkan tips-tips yang terbaru lainnya, silakan di subscribe yang tanda merah itu, biar saya semangat untuk membuat video lagi. Oke? Dukung saya terus, tetaplah berpikiran positif dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.